Assalamualaikum. Selamat kamu menerima misi rahasia. Jelaskan salah satu alat eksperimen. Vibrator. Selamat menjalankan misi. Pasti kamu sementara searching di Google. Ingat, tidak semua jawaban ada di internet. Coba cari di YouTube. Kata kuncinya ketik Arham Fulkonul, alat eksperimen fisika, vibrator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika. Oh, jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika. Nah, di sini saya akan memperkenalkan sebuah alat yang biasanya digunakan dalam praktikum fisika, yaitu vibrator. Nah, teman-teman, tahu nggak sih apa itu vibrator? Mungkin kata vibrator itu nggak asing ya dari sebagian orang, tetapi ada juga loh yang nggak tahu apa itu vibrator. Nah, vibrator adalah alat yang dapat menghasilkan sebuah getaran. Nah, biasanya nih ya, vibrator ini memiliki beberapa frekuensi. Ada yang 50 Hz, ada yang 100 Hz, ada 200 Hz, tergantung dari vibrator jenis apa yang kita gunakan. Karena ternyata vibrator itu juga memiliki sumber tegangan yang AC, ada juga yang vibrator dengan sumber tegangan yang DC. Jadi tergantung jenis vibrator apa yang kita gunakan. Nah, terus apa sih fungsi vibrator itu sendiri? Nah, di kalangan mahasiswa atau pelajar biasanya kita melakukan sebuah praktikum. Praktikum biasanya dengan percobaan hukum Mendel. Hukum Mendel ini kan berbunyi apabila seutas tali dibuatkan atau diberikan getaran terhadap tali tersebut akan menghasilkan suatu gelombang. Nah, biasanya arah getarannya tegak lurus dengan arah lambatannya. Nah, inilah disebut dengan gelombang transversal. Nah, ketika tali itu diberi beban dengan ukuran tali yang lebih panjang, maka biasanya akan menghasilkan simpul dan perut. Sehingga disitulah biasanya dinamakan dengan gelombang stasioner. Jadi, vibrator itu merupakan alat yang menghasilkan getaran dengan membuktikan salah satunya adalah hukum Mendel. Itu dalam praktikum fisika. Tetapi pengaplikasian vibrator itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita di kalangan masyarakat itu juga ada loh teman-teman. Misalnya nih ya, alat kecantikan, yakni ada namanya frimator. Biasanya kan frimator itu memiliki arah getaran-getaran yang akan terasa di bagian tubuh kita, baik di wajah, di badan, ataupun yang lainnya, supaya kulit kita lebih terasa kencang. Nah, vibrator ini dapat teraplikasi dari alat kecantikan itu juga, teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui apa itu fungsinya, selanjutnya kita membahas tentang apa sih yang menyebabkan vibrator itu rusak, teman-teman. Biasanya nih ya, di dalam praktikum vibrator ketika kita ingin melakukan suatu percobaan itu tiba-tiba saja ngeheng. Kira-kira apa ya penyebabnya? Nah, beberapa penyebabnya itu yang pertama misalnya nih, ketika kita menginput daya ke vibrator itu, kita salah input, teman-teman. Jadi, vibrator itu dapat rusak atau dapat tidak berfungsi lagi. Terus, faktor kedua itu kita mengikat tali ke vibrator itu dengan sangat keras, sehingga vibrator itu getarannya itu akan terganggu, dapat mengakibatkan bot-bot itu terlepas, bahkan rangkaian vibrator itu juga dapat rusak. Jadi, terus bagaimana cara memperbaiki atau bahkan merawat vibrator itu sendiri? Nah, tadi kita melihat penyebab kerusakannya, berarti sebaiknya kita ketika ingin mengaplikasikan vibrator itu, kita mengetahui bagaimana sih prosedur kerja vibrator itu sendiri agar ketika kita praktikum tidak mengalami kesulitan. Terus yang kedua, ketika kita mengikat tali kepada vibrator itu sebaiknya jangan terlalu keras atau jangan terlalu erat,
karena bisa mengakibatkan terganggunya getaran itu sendiri, teman-teman. Nah, semoga teman-teman dapat mengetahui lebih tentang vibrator itu ya. Sekian dari